Lembar kerja Hook and Hold. Hook dan hold merupakan salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD, di mana guru menarik perhatian peserta didik dari awal dan mempertahankannya hingga akhir pembelajarannya. Hook mengacu pada cara untuk memulai pembelajaran dengan membangkitkan minat siswa, sedangkan hold berkaitan dengan strategi untuk mempertahankan minat dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Adapun cara menggugah pemikiran untuk melibatkan peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan proyek berbasis masalah. Dengan memberikan proyek atau tugas yang memerlukan pemikiran kreatif untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, pastikan bahwa proyek tersebut relevan dengan kehidupan nyata atau masalah sosial sehingga peserta didik merasa keterlibatan mereka memberikan dampak positif. Selanjutnya, yang kedua itu diskusi terbuka. Menyelenggarakan diskusi terbuka di mana setiap peserta didik bisa menyampaikan ide dan pendapat mereka tanpa takut dikritik. Tujuan dilakukan diskusi terbuka ini untuk melibatkan semua peserta didik berperan aktif sehingga muncullah ide kreatif dari setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu stimulasi kreativitas. Gunakan metode-metode seperti brainstorming, mind mapping, atau role playing untuk mendorong pemikiran kreatif. Yang keempat yaitu menerapkan teknologi pada proses pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan motivasi dan minat yang ada pada peserta didik. Yang kelima itu tantangan dan kompetisi. Menyelenggarakan tantangan atau kompetisi untuk memotivasi peserta didik untuk berinovasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Dan yang terakhir itu memberikan feedback positif. Memberikan feedback yang konstruktif dan positif untuk setiap usaha dan kontribusi peserta didik agar mereka merasa termotivasi untuk terus berpartisipasi. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting yaitu pada saat student center learning. Pertama, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan keahlian mereka sendiri. Kedua, mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan pengembangan ide-ide mereka sendiri. Kemudian pada pembelajaran kontekstual, yang pertama menyusun tantangan atau proyek berbasis masalah yang terkait dengan kehidupan nyata peserta didik, dan yang kedua mengajak peserta didik untuk menemukan solusi untuk masalah konkret yang dapat mereka identifikasi dalam lingkungan mereka. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, yakni pertama menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman peserta didik, dan yang kedua memberikan pilihan dalam metode atau pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan strategi penting dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Dengan mempertimbangkan kondisi sarana-prasarana yang ada, pendidik dapat memilih pendekatan terbaik untuk memastikan penyampaian materi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya masing-masing. Yang kedua, pendekatan student center learning yang diuraikan dengan pendekatan technological pedagogical content knowledge based. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif berpartisipasi, menggali dan membangun pengetahuan mereka sendiri.
melalui pendekatan TPACK, guru dapat memadukan teknologi dengan pengetahuan pedagogis dan konten yang relevan, sehingga bisa memfasilitasi pengajaran yang bermakna dan berhubungan dengan kehidupan siswa. Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Peluang yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan ice breaking. Ice breaking dapat diterapkan guru ketika peserta didik merasa bosan atau ketika penyampaian materi yang kurang menarik dan sulit bagi peserta didik. Dan kedua ialah guru dapat memutar video pembelajaran yang menarik dan berkaitan dengan materi yang ingin disampaikan, karena dengan visualisasi peserta didik akan lebih tertarik terhadap pembelajaran. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan antara lain adalah: 1. Ketakutan akan kegagalan. Takut gagal dapat menghambat seseorang untuk mengambil risiko atau mencoba hal baru. 2. Kurangnya keyakinan diri. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan sendiri bisa membuat seseorang ragu untuk berimajinasi atau mengambil keputusan. 3. Budaya yang menekan inovasi. Lingkungan yang tidak mendukung inovasi dan kreativitas dapat membatasi imajinasi seseorang. 4. Kurangnya informasi atau pengetahuan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan bisa membuat seseorang ragu untuk mengambil keputusan atau bertanya. 5. Normal sosial dan ekspektasi. Ekspektasi masyarakat atau norma yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti apa yang dianggap normal dapat menghambat kreativitas dan keberanian untuk mempertanyakan.